Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Bilangan pasal yang ke-27 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Bilangan pasal yang ke-27 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Hak waris bagi anak-anak perempuan. Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Zelafehat bin Hefer bin Gilead bin Makir bin Manasye dari kaum Manasye bin Yusuf. Nama anak-anaknya itu adalah Mahla, Noah, Hokla, Milka, dan Tirza. Dan berdiri di depan Musa dan Imam Eleazar dan di depan para pemimpin dan segenap umat itu dekat pintu kemah pertemuan, serta berkata, "Ayah kami telah mati di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah. Tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri, dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya? Oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki, berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami." Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Perkataan anak-anak perempuan Zelafehat itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya." Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Bilangan pasal yang ke-27 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Perkataan anak-anak perempuan Zelafehat itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya." Renungan hari ini berjudul Bekerja Bersama Dalam Kristus, ditulis oleh Katara Peyton. Dimanapun Anda berada, apapun yang Anda alami, pakailah apa yang Anda miliki dan manfaatkanlah sebaik-baiknya, kata seorang pemudi dalam sebuah wawancara di TV. Kata-katanya mendorong saya untuk mendengarkan seluruh kisah hidupnya. Saya pun mengetahui bahwa ia adalah salah seorang dari 6 bersaudara perempuan yang semuanya berusaha meraih gelar keperawatan. Mereka pernah menjadi tunawisma dan hidup dalam kesulitan. Tetapi mereka bekerja bersama untuk mencapai tujuan mereka. Dan pada saat kisah itu ditayangkan, ke-6 saudara perempuan itu sudah hampir menyelesaikan program keperawatan di sebuah universitas lokal. Sahabat ODB, Bilangan 27 menceritakan kisah kakak beradik lain yang bekerja sama dan mendukung satu sama lain. Kelima putri Zelafehat mengajukan banding terhadap hukum tentang warisan. Mereka menghadap Musa untuk meminta keadilan atas kasus mereka dengan berkata, "Ayah kami telah mati karena dosanya sendiri dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami." Lalu Allah menjawab dengan pertanyaan yang sangat revolusioner pada waktu itu. "Perkataan anak-anak perempuan Zelafehat itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya." Kelima saudara perempuan itu berkumpul untuk meminta belas kasihan Allah dengan pergi menghadap Musa. Dan Allah pun menyediakan apa yang mereka perlukan saat mereka bersatu hati di hadapannya. Sahabat ODB, bagi umat Tuhan, bekerja bersama tidak selalu mudah memang. Namun saat kita dengan rendah hati meminta hikmat dan tuntunan Allah, kita akan mengalami pertolongannya untuk dapat bersama-sama melayani dengan baik di dalam Kristus. Sahabat ODB, bagaimana Anda dapat bekerja lebih baik bersama orang-orang percaya lainnya di dalam Kristus? Bagaimana melayani bersama orang lain dapat menguatkan Anda sendiri?
Mari kita berdoa. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku bagaimana bekerja bersama saudara-saudara seimanku untuk mencapai tujuan yang memuliakan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silahkan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pernahkah Anda merasa dipaksa untuk tetap positif di saat situasi sedang sulit-sulitnya? Di luar harus tersenyum, padahal di dalam hati terasa sangat berat. Rasul Paulus menulis surat yang penuh sukacita dan damai. Tapi surat ini tidak datang dari suasana yang nyaman, melainkan dari dinginnya penjara. Bagaimana kita dapat menemukan damai sejahtera yang melampaui keadaan? Mari kita jelajahi rahasia kitab Filipi dalam Temu Teman Jelajah Filipi bersama Pendeta Alex Nanlohi. Hari Kamis, 13 November 2025, pukul 19 hingga 21 waktu Indonesia Barat, online melalui Zoom. Daftarkan diri Anda sekarang juga ke WhatsApp 0878 7878 9978 0878 7878 9978 dan dapatkan buku Teman Jelajah yang akan dikirimkan ke alamat Anda.